Banyak request untuk ngebahas lanjutan dari Nuh kemarin. Yoi. Pertanyaannya adalah, dari sekian banyak manusia di bumi ini, kenapa beliau yang dipilih? Kenapa Nuh dipilih? Ya karena narasi Alkitab adalah memang Nuh adalah orang yang enggak, kenapa dulu ada aturan dilarang makan babi. Seberapa besar sebenarnya bahtera Nuh ini sampai bisa semua spesies di bumi loh. Jadi tangga, ibarat tangga tuh tangga yang paling atas misalkan adalah bukti empiris kita bilang. Karena orang pasti pengennya bisa gue pegang, gue lihat, gue sentuh, itu adalah bukti empiris bahwa kejadian itu real dan nyata. Tapi turun sedikit boleh gak? Maksudnya gitu, dia challenge secara kita berpikir, turun sedikit boleh gak? Bagaimana kalau ini adalah sebuah cerita yang dibuat untuk menyampaikan pesan? Om Swastiastu semua. Nama budaya ya. Nama budaya. Jadi hari ini nih kita bakal ngobrol-ngobrol sama Ko Andre Tunggal lagi. Karena masih ada 120 video lagi kita kok ya. Terima kasih. Di tahun ini ya. 127. 127 T itu ya. Korupsi itu ya. Kenapa ke sono? Terus lo. Kenapa ke sono? Bukan 193. 193 per bulan lagi kok. Oh, per bulan. Iya. Total berapa sih? Total 900 lebih. Gila. Korupsi Kasih. terbesar di Itu Indonesia kalau sepanjang lu sejarah. beli kerupuk. Itu Kerupuknya bisa sampai berdiri kali. Iya, bisa membanjiri dunia ini dengan Iya. kerupuk. Bener. Wah, Seperti gila. air bah ya. Iya, langsung. Masuk. Bridging keras ini. Manu Masuk. jadi hari ini lagi nggak enak badan, jadi Iya. pasti dia lebih nggak lucu dari biasanya. Harusnya sih gitu ya. Karena kan biasanya juga udah nggak lucu sebenarnya. Jadi Gua kan makin cuma nggak ngelempar doang. Kan orang pada bilang kita tolol. lucu. Iya benar. Di kolom komentar kita memang tolol. Makanya kita juga pengen nih ketemu sama yang nggak Lebih percaya. tolol lagi. Siapa Andre maksudnya? Tunggal jangan sembarangan ya. Maksudnya siapa ya sebetulnya? Gue gak bisa ngatain gembala lu dong. Iya, gue aja. Iya. Jadi pengen ketemu juga, pengen berdiskusi sama orang yang nggak percaya Tritunggal. Oh nanti lah, ya Nanti nggak gitu. sekarang lah Jadi ya. gue pengen banget berdiskusi. Iya, Mau lu ketemuin- kan, yang pengen lu kan. Semuanya di-spill sama. Gue sih nggak terlalu pengen. Mau ketemuin sama Sifu gue nih. Oh, iya. Suruh dia yang maju. Kalau dia kalah Ko Andre. Adu ilmu jadinya. Adu ilmu. Kok jadi adu ilmu? Tapi hari ini nih kita mau agak teologis karena memang season baru ini memang lebih ingin memperdalam kisah-kisah Alkitab dan juga konspirasi di luar dunia nih. Iya, dan kebetulan juga kemarin di episode sebelumnya sempat dibahas dan ada yang request Ya. tangga dong. Cinta begini. Gila Request ini. lagu. Ini aja nggak tahu bentang. Kagak nyambung. Iya, beloknya begitu ya. Gue Tangga kagak dong. nyambung. Request lagu, dia request lagu maksudnya. Versinya Kamga dong. Makin detail. Gue cari Versinya sinyal. Kamga. Gue cari sinyal. Iya, gue juga kaget sih belok di sini. Enggak. Sorry. Versi tulus. Enggak. Ini jadi ada yang request kayak tolong dong ngebahas dan banyak yang request. Tolong dong ngebahas lagi. Tangga. Udah cukup. Udah di jam segini emang. Oh iya. Tangga yang hebat ya. Itu Nggak, loh. ini informasiin aja kita tapping jam setengah 11. Iya, kok Antung habis misionaris. Oh, Jadi harus lama. ngikutin ya. Sama apologet mah sibuk bener. Iya, jadi ini Misionaris bro. jam-jam segini tuh apa juga lucu Apa ya. juga lucu, gimana. bener. Tapi maksudnya dari request adalah banyak request untuk ngebahas lanjutan dari Nuh kemarin. Yoi. Noah's Ark ini Bagus dah. sebenarnya tuh udah kayak pop culture ya Ko Andre. Jadi ada di film juga banyak gitu kan. Iya. Di lirik-lirik lagu juga banyak yang menyematkan. Jadi emang akhirnya menjadi sebuah anekdotal, bahkan jadi Iya. movie juga. Bahkan di pengajaran-pengajaran yang lain juga banyak juga yang mungkin ceritanya mirip-mirip Mirip-mirip juga dengan gitu ya, ini ya. mirip-mirip. Tapi kita akan mulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang memang bodoh. Karena kami itu memang bodoh gitu loh. Itu lu doang. Ya karena memang gue memang bodoh. Iya. Ada pintaran dikit Yes. gitu ya. A bit lah. Pertanyaannya adalah, dari sekian banyak manusia di bumi ini, kenapa beliau yang dipilih? Katanya karena beliau itu yang paling apa? Yang paling paling mentaati Tuhan gitu. Nah, emang nggak ada yang lain kah? Dan maksudnya menaati itu dalam bidang apa? Kenapa kalau gitu sekarang ini nggak ada Nuh selanjutnya kok? Iya. Banjir bakal ada di Bekasi. Aduh. Jam 10 malam. Iya, Ya, tiba-tiba dia kalian mau bikin bahtera atau enggak? Kan kenapa enggak ada Mungkin sekarang? itu ada ya kan? Ahok ya, jadinya Ahok ya. bikin beton-beton itu buat di bikin- sungai gitu-gitu ya. Betul. Nah itu kenapa enggak ada juga? Kenapa nggak sekarang? ada? Dan kenapa Iya. harus Nuh pada saat itu? Iya. Ini kalau pertanyaannya
masih pemanasan ya kita jawabnya pemanasan Oh dulu iya, ya. Boleh. Kasih. Jawabannya adalah saya juga nggak tahu. Nah, saya itu namanya tolol. Manu. Kenapa Nuh dipilih ya karena narasi Alkitab adalah memang Nuh adalah orang yang benar. memang ditemukan benar, hidup benar di tengah-tengah orang sejamannya yang pada waktu itu udah rusak aja. Emang rusaknya kayak gimana sih kok zaman dulu sampai LCD-nya kena. sorry gini, sorry. Ya Allah, LCD-nya kena gak sih maksud gue? Sorry. Bercanda lu tuh lo kayak tukang HP itu. IC-nya kena. sorry. Iya emang apa? Rusaknya apa dia? Rusaknya apa sih kok di zaman dulu sampai Nuh tuh akhirnya dinobatkan menjadi orang yang paling benar di antara mereka. Selain port chargernya itu apa dia yang rusak? Sorry. Lagi sakit langsung begini ya dia. Sorry. Silakan. Ya rusaknya itu kan kayaknya di episode yang lalu kita ada sempat bilang juga ya. Bahwa maksudnya coba bayangin kan Tuhan tuh bilang bahwa Nuh itu kejadiannya tuh kalau kan kita kita recap aja langsung story-nya gampang. Jadi setelah selesai kan kita tahu bahwa Tuhan tuh pasang busur kan. Yang kita tahu itu adalah pelangi. Dan kemudian kan Tuhan bilang bahwa this is the last time bahwa yang kayak begini akan terjadi dalam arti orang-orang yang lain itu dimusnahkan karena kejahatan mereka. Ya artinya Tuhan bilang bahwa ini udah yang terakhir dan ini adalah busurku aku taruh. Tapi kemudian kita tahu ceritanya bahwa civilization berlanjut. Dan yang kita tahu kayak misalnya cerita yang lampau di episode yang lampau kita ambil itu kan. Bagaimana orang itu sejahat itu sampai-sampai misalnya bejat moralnya. Itu ketika ada laki-laki yang bertamu ke rumahnya Lot itu kan. Iya. Mereka bilang panggil mereka keluar. Kita mau pakai mereka beramai-ramai. Kejadian itu tuh adalah satu dari sekian banyak kejadian yang hancur-hancur banget. Nah kita tahu bahwa bangsa Israel kenapa waktu mau masuk ke tanah Kanaan mereka diminta untuk jangan bergaul dengan bangsa Kanaan. Karena bangsa Kanaan itu ketika mereka menyembah ilah mereka, dewa-dewa mereka, mereka tuh kasih bayi sebagai persembahan. Salah satunya misalnya. Kanaan tuh negara apa sekarang kok? Kanaan itu kan sebenarnya untuk menyebut suku-suku yang ada di daerah Palestina sekarang. Kalau lu tanya itu negara apa sekarang, orang-orangnya udah kita nggak tahu. Oh, udah tersebar. Udah banished kan. Orang Palestina sekarang itu kan orang Arab sebenarnya, keturunan Arab yang bermigrasi dari tanah Arab masuk ke daerah Palestina. Tapi sebenarnya orang-orang aslinya siapa kita nggak tahu. Karena udah bercampur baur, kita udah susah trackingnya. Kan orang-orang Kanaan itu waktu Israel masuk ke tanah Kanaan, kan yang kita selama ini mungkin kita ngertinya adalah mereka dimusnahkan, quote and quote. Padahal kalau kita baca baik-baik, sebenarnya mereka itu diusir keluar. Ya tentu dalam proses pengusiran keluar ada perang, iya. Tentu ada korban nyawa, iya. Tapi mereka diusir keluar, digeser keluar. Buktinya apa? Hakim-hakim. Kalau kita baca hakim-hakim, di situ dikatakan bahwa orang-orang lokal tuh masih tinggal di antara orang Israel. Yes. Dan yang membuat orang Israel itu akhirnya jatuh dalam dosa adalah karena mereka ketularan cara hidupnya orang Kanaan. Ini gue singgung sedikit ya. Tahu nggak kenapa dulu ada aturan dilarang makan babi? Langkah babi nggak tahu. Babi, Enggak. dilarang makan babi, tahu kan? Tahu. Bahwa itu haram kan? Tahu tuh. Sebenarnya kalau kita baca baik-baik, kalau penemuan arkeologi terakhir menemukan bahwa kota-kota orang Kanaan itu mereka menemukan ada tulang-tulang babi. Bahwa orang-orang Kanaan itu menternak babi-babi. Babi itu kenapa diternak? Karena babi itu mudah diternak. Jadi di breeding itu gampang. Jadi itu sumber protein yang mudah banget. Dan tentu saja rasanya enak gitu kan. Nah jadi kalau kita ngerti pada zaman itu orang Kanaan tuh makan babinya luar biasa. Mereka beternak babi luar biasa. Orang Israel dilarang makan babi. Tahu nggak kenapa? Karena makanannya orang Kanaan. Supaya jangan lu ngumpul sama mereka. Supaya lu hidup terpisah sebagai bangsa yang benar-benar punya budaya sendiri. Nggak boleh nggak boleh sama-sama mereka. Nggak boleh nyamain mereka. Jadi maksud lu kalau ada orang-orang Kristen yang bilang harusnya lu tidak makan babi, berarti itu nggak ngerti Alkitab? Nggak nyambung. Nggak nyambung dengan tujuan kenapa law waktu itu dikasih. Jadi law waktu itu dikasih adalah supaya orang-orang Israel itu tidak mudah terpengaruh. Jangan lupa orang Israel itu kan bangsa budak. Oh jadi dia gampang terpengaruh. Gampang terpengaruh, gampang mengadopsi. Lu ingat gak? Waktu bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir, mereka berputar di padang gurun. Salah satu argumen mereka apa? Kita ingat tuh bawang bombay, bawang pre di Mesir gitu kan. Enak-enak. Jadi mereka tuh begitu mudahnya mereka itu tuh kayak ikutin. Karena mereka tuh budak.
Kalau kita mau ngomong ke psikologis, mereka tuh adalah psikologisnya. Nah tinggal lo elaborasi. Begitu mudahnya mereka itu akhirnya meniru, mengambil budaya orang Kanaan. Dan mereka masih belum bisa bedain mana benar mana salah. Jadi Tuhan memang pada hukum ketat banget sama mereka. Ketat banget. Bahkan lu temukan kan bahwa di situ dilarang merajah tubuh. Merajah tubuh kenapa? Supaya jangan sama kayak yang lain. Dilarang mencukur pinggir rambut kayak gua. Ini gua udah ngelanggar. Lu orang Kanaan lu berarti. Nah, iya. Dilarang pakai baju dua bahan. Itu gua pernah baca itu. Dua bahan tuh gimana? Dua bahan disatuin. Oke. Dua jenis bahan gak boleh sama-sama. Gak boleh sama. Lo anggaplah kan misalnya wol satu satin misalnya. Lu gak boleh satuin. Aneh kan? Kita kalau baca itu kan kita kayak kenapa ini? Kenapa begitu banget? Yes. Sesimpel sebenarnya karena supaya lu jangan bercampur baur dengan bangsa lain. Karena waktu lu bercampur baur, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Itu konteks kenapa hukum-hukum perjanjian lama diberikan salah satunya. Dan berarti si Nuh ini taat. Kalau lu mau balik ke Nuh kan tadi kita pembicaranya adalah orang-orang itu kan hidupnya berantakan kan. Jadi mereka hidupnya tuh sembarangan. Nah, Nuh ini didapati mewakili keturunannya Adam yang rohani. Nanti kalau kita mau elaborasi kan sebenarnya Kejadian pasal 6 tuh ketika Tuhan melihat bahwa isi kecenderungan hati manusia semata-mata makin jahat. Sebelumnya itu kan diawalin dengan narasi anak-anak Tuhan datang. Ya kita udah bahas Udah ya. Iya, datang dan mengawini anak-anak dunia. Yang gue percaya bahwa sebenarnya itu kan sebenarnya secara simbolikal anak-anak Adam sama anak-anak dunia. Jadi anak-anak Adam ini punya kecenderungan tertarik kepada anak-anak dunia. Kecenderungan untuk apa? Enak ya hidup kayak mereka ya. Ikutin kayak gitu. Tapi keturunan rohani maksudnya apa? Ketua Komsel apa gimana nih dia? Itu silakan gembala yang menjawab. Enggak ke situ. Maksudnya kan dari garis keturunan Adam tuh kalau ditarik ke bawah-bawah tuh nanti dari termasuk Nuh pun kalau gak salah dari Sam ya nanti akan Sam kan nanti akan ketemunya tuh baru Abraham lah istilahnya. Tarikannya tuh begitu, maksudnya keturunan dari sekian banyak keturunan Adam kan dari Kain ke bawah-bawah tuh ada yang makin lama makin jahat gitu loh maksudnya. Garis keturunan Tuhan tuh beda dengan yang keturunan yang jahat gitu. Jadi intinya keturunan yang mencari Tuhan sama keturunan yang tidak cari Tuhan. Oh ini kayak keturunan Kain sama Habel nih berarti gue. Kain yang tidak mencari Tuhan. Habel kan mati nih. Meninggal. Gitu. Cikal bakalnya kira-kira jadi gitu. kenapa harus Nuh kalau kayak gitu? Ya memang narasi Alkitabnya bilang begitu. The one and only. Itu. Sama kayak lu tanya kenapa harus Hitler yang bunuh 6 juta. Kenapa harus Kweceng juga sama man. Kok Kweceng namanya gitu. Kan lagi ada Legend of Condor Heroes di bioskop. Kenapa namanya harus Kweceng? Kok gak Kwetiao misalkan? Itu legenda ular putih kan? Yes, tentu aja. Kweceng. Enggak kena. Gua gak masuk juga sih. Iya saya taunya Batman, maksud gua itu kan narasi itu memang udah di penulisnya udah memilih tokoh itu gitu. Maksudnya udah menggambarkannya. Sama dengan gua menganalogikan ya kenapa namanya harus Kweceng? Kok gak Kwetiao, gak Kuoti gitu. Kita coba mengupas sekarang lebih detail terkait. Maaf ya, kurang lucu ya. Apa-apa jam segini mah. Gak apa-apa. Jam segini apa aja bisa. Iya kita baca topik kita aja langsung masuk ke si Nuhnya nih. Ini tentunya anak-anak muda tuh kan kadang suka berpikir logis sekarang. Apalagi terkait dengan magic yang ada di kitab-kitab dan cerita-cerita lama ya. Iya. Oke. Nah tentunya salah satu pertanyaannya adalah seberapa besar sebenarnya bahtera Nuh ini sampai bisa semua spesies di bumi loh. Spesies di bumi loh. Berarti kita ngomong bumi loh, kita ngomong bumi ya. Ada ikan di Palung Mariana, di senternya. Ada juga dia. Ada serangga. Iya kan? Secara gue sama Joshua bikin akuarium yang cuma buat 3 spesies aja mati mulu. Iya kan? Ini siapa dia aquascaper ngisi Noah ini kan? Maksud gue. Nah jadi gimana, sebesar apa dan gimana sebenarnya mereka merawat seluruh ekosistem dengan hewan sebanyak itu loh. Apalagi negara mereka belum tentu ada harimau Sumatera kan maksud gue. Adanya harimau Melaya ya? Tahu gak lu? Harimau gak tau lu? Gak tau kan? Harimau Melaya. Harimau Melaya. Ada gak tahu ya?
Saya tidak tahu gantian. Generasi ini tahu kan? Saya tidak tahu. Algoritma lo kampung, tau gak lo? Jadi ceritanya timnas Malaysia nggak punya lagu itu. Sumpah gue gak perlu tahu background. Lu harus tahu dulu. Timnas Malaysia nggak punya lagu kayak Garuda Dadaku. Dibikinin sama orang dia, tapi lagunya harimau Melaya. Terus orang Malaysia nggak ada yang mau ngakuin lagu. Ya jelek soalnya, sadar diri. Saya tidak ikut campur ya. Urusannya ya, biasa lagunya aja. jelek. Tapi balik lagi nih ya ke si harimau tadi, bukan harimau Melaya. Kayak misalkan contoh serangga ya. Kan ini kan kalau misalkan di ini lagi tuh dia tuh sepasang-sepasang kan. Serangga Iya, itu kan kayak ada ratu, ada apanya gitu. Bukan Semut. Semut kan ada ratunya gitu, nggak sepasang berarti kan. Nah itu bagaimana dia Kayak mana kok? Gue masukkan lah dia, gue perintahkan satu-satu dia. Gimana ke dalam ini Bahtera yang besar ini yang katanya sudah ditemukan sama Nazi zaman dulu katanya. Iya kan? Sebenarnya gimana kok? Itu apakah cerita elaborasi untuk menarik kita sebagai anak-anak zaman di sekolah minggu? Karena kan sebenarnya tidak pernah lagi diceritakan secara mendetail di kebaktian umum sebenarnya. Iya. Gue gak pernah dapat lagi tuh cerita-cerita di kebaktian umum. Karena mungkin gak mengandung unsur-unsur berkat dan ini ya. Persembahan mungkin ya. Sudah nyenggol kemana itu? Iya. Benar-benar. Tapi iya. Jadi gak bisa di-quote juga cerita Nuh ini karena bisa di quote-nya adalah kalau lu hidup takut akan Tuhan, lu pasti selamatin. Oh gitu. Di quote-nya biasa begitu. Banyak angle menarik. Tapi kadang-kadang gak butuh diselamatin, butuh duit. Jadi kurang menarik kok itu khotbahnya kalau diselamatin doang. Coba berarti itu dulu tadi dijawab dulu kok Andre. Bagaimana dia bisa mempertahankan dan sebesar apa sih kok itu sebenarnya? dan sebesar apa sebetulnya? Untuk menjawab, lu pengen jawab? Belum. Tapi gue pernah baca artikel ya, maksudnya kan cerita ini udah cukup banyak, maksudnya beredar di mana-mana dan banyak tayangan YouTube juga, ada artikel-artikel banyak. Sebenarnya kalau dikalkulasi katanya kalau sesuai ukuran yang benar itu lumayan kayak kapalnya stadium size bilangnya. Stadium size. Setahu gua 3 kali lapangan bola. Ya kurang lebih. 3 kali bayangin lapangan bola. Stadium size masih kurang Tapi gede. bola kayaknya footballnya itu. NFL. Ya, bisa begitu. Cukup besar kok. Sebenarnya cukup besar memang. Kalau nggak salah ya. Super Bowl 3 kali berarti. Gue sebenarnya tidak terlalu tertarik dengan detail tersebut karena apa? Nah, karena detail tersebut itu adalah penting buat mereka yang memang membela bahwa kisah air bah atau kisah Nuh itu as it is. Nah, coba ceritain yang tidak as it is-nya. As it is dulu nih, apa maksudnya as it is? As it is itu kan adalah mereka yang kemudian membaca apa yang dituliskan di dalam Kejadian atau dalam narasi-narasi itu sebagai narasi yang literal. Literal ya. Oke, pertanyaannya adalah begini. Boleh nggak kita terbuka terhadap kemungkinan bahwa detil-detil yang ada itu tidak as it is? Detil-detil ya. Gua nggak ngomong kisah itu tidak as it is. Kisah itu tidak as it is kan berarti kalau gitu cerita Nuh cuman bohongan dong. Itu namanya kisah itu tidak as it is. Tapi detil-detilnya tidak as it is. Contoh. Nah misalnya kita baca kitab Wahyu. Ini meskipun memang genrenya agak beda ya. Genrenya memang kan genrenya kitab Wahyu itu kan apokaliptik. Ya tapi oke, katakanlah. Dulu tuh gue ingat waktu gue SMP kan gue baca Alkitab nih. Lagi seru-serunya baca kan. Apalagi kalau udah masuk Wahyu. Udah kebayangnya kan akhir zaman nih kan. Akhir zaman pas hujan deras lagi. Wah ini bener-bener vibes-nya dapet nih kan. Terus waktu gue baca di Wahyu pasal 12. Wahyu pasal 12 menceritakan tentang di langit nanti akan ada naga nih. Naga yang mengejar-ngejar perempuan yang sakit bersalin gitu kan. Jadi perempuan yang hamil sakit bersalin dikejar-kejar sama naga sampai perempuan itu melahirkan. Setelah melahirkan naga itu mau mencuri anak itu dan mau membunuh perempuan itu. Nah maksudnya ketika kita membaca itu, apakah Alkitab ingin kasih tahu bahwa nanti beneran ada naga? Yang kita lihat di sinetron kayak sinetron di langit, naga menyerang perempuan, ngejar-ngejar perempuan. I think it's unlikely. 99.9999999% gak akan kayak begitu. Meskipun ada 0,00001 ya kecuali lu lagi kepengen lihat aja misalnya. Jadi itu cerita tidak akan benar-benar terjadi demikian. Kenapa? Karena itu adalah cerita yang sifatnya simbolik. Simbolik mau menggambarkan bahwa sebenarnya diceritain juga di Wahyu bahwa itu naga menggambarkan iblis, kuasa kegelapan yang berusaha untuk menggagalkan atau menghancurkan apa yang menjadi plannya Tuhan. Israel si perempuan itu adalah Israel dan anak itu adalah sang juru selamat. Dan itu adalah penggambaran cara orang Israel menggambarkan atau menarasikan sebuah
meaning. Metafora. Metafora. Nah, jadi tidak as it is. Nah, sama cerita tentang Nuh ini belum tentu detailnya detailnya adalah as it is seperti itu. Dalam arti kapal segede apa kan pertanyaan kita kan gitu. Kalau ini beneran kapal segede apa? Emang semua spesies bisa masuk? Kayak lu kasih contoh aquaspace. Aquascape. Nah, sekarang masalahnya itu ikan apakah dimasukin ke dalam perahu? Iya dong. Kalau misalnya ini banjir, ya ikannya berarti nggak masuk perahu dong. Padahal narasinya adalah semua makhluk binatang masuk. Iya. You get it ya? Jadi ada ikan yang tidak masuk pasti. Ikan paus misalnya. Iya dong. Nggak bakal masuk begitu kan. Ikan hiu gimana gitu kan. Nah, sama. Berarti ada spesies yang memang tidak masuk. Padahal kalau kita baca semuanya masuk. Nah, jadi ketika penulis Alkitab mengatakan semua masuk, maksudnya apa? Apakah semua spesies seperti yang kita pikir? Apa semua yang dia temukan? Semua yang dia pikirkan masuk ya masuk. Oke. Paham ya? Paham. Gitu. Paham. Terus yang kedua, banjir. Apakah banjirnya global? Sepengetahuan kita kan global. Yang kita ngertinya begitu kan? Pertanyaan kita adalah, apakah tidak ada kemungkinan bahwa banjirnya itu adalah lokal? Karena kejadiannya terjadi di mana? Mesopotamia. Sekitar Mesopotamia. Gunung Ararat itu yang dikatakan kapalnya nyangkut itu. Berhenti di situ maksudnya. Gunung Ararat di mana? Di sekitar situ. Berarti apakah ini tidak menceritakan tentang air yang naik di daerah Mesopotamia lokal, daerah Irak, Iran begitu? Ataukah ini keseluruhan dunia? Paham ya? Jadi cerita ini, makanya kan tadi gue bilang, boleh nggak kita membuka kemungkinan bahwa ini tidak detailnya, sekali lagi, tidak as it is seperti yang kita baca. Tapi bisa juga as it is berarti kok. Bisa aja kalau lu mau cari cara untuk jelasin ya. Berarti ini anggapannya kita harus menjelaskan secara logis berarti kisah ini. Iya, karena kan mau pendekatannya rasional nih. Iya. Lu mau pendekatannya rasional dan gue juga adalah orang yang gue rasa kita berdua berusaha juga untuk realistik gitu ya. Maksudnya realistik dengan data-data yang ada, dengan pemikiran logis yang kita punya. Bukannya mau mengubah apa-apa karena pertama, apakah memang Alkitab mau menceritakan as it is? Ataukah sebenarnya Alkitab ini tujuannya diceritakan adalah untuk menceritakan meaning. Pesan tertentu. Pesannya. Kan gitu. Contoh nih ya, misalnya nih. Gue pernah cerita contoh ini sih. Kayak misalnya, oke, kita ngomong tentang company inilah. Company yang lu punya, ya kan? Yang lu rintis sama teman-teman. Kalau misalnya ada orang tanya, Dok, lu ceritain dong sejarah dari this company. Kalau lu sebagai orang yang pendekatannya adalah, oke, company ini kita mulai tahun segini bersama-sama dengan beberapa orang, terus lu ceritain tuh prosesnya. Itu artinya lu menceritakan secara historis. Betul ya? Historis. Tapi kalau misalnya contoh tanya ke siapa deh? Istri lu deh misalnya. Sebagai seorang pendampingnya Aldo, ceritain dong gimana company laki lu jadi. Istri lu bilangnya begini, itu semua karena pemberian Tuhan. Kita mulai dengan doa. Dan kemudian Tuhan yang kasih ini company. Ceritanya beda gak? Beda. Tapi perspektifnya, ceritanya beda, perspektifnya beda. Tapi pasti ada esensinya sama. Lu ngerti ya maksudnya ya. Nah itu yang kejadian yang harus kita terbuka untuk melihat bahwa kejadian itu menceritakan mungkin bisa jadi tidak dalam perspektif yang kita pikirkan. Paham ya? Harus lewat apa yang kejadian mau ceritakan gitu loh. Iya. Jadi dari Andre gimana? Tambahin sedikit ya. Maksudnya perspektif ini mungkin kalau yang belum biasa kan pasti kaget. Karena ini juga salah satu hal yang kita waktu gue belajar dulu tuh di kelas. Ada dosen yang mengajar memang, jadi gue sekarang punya pemahaman juga makin diperkaya ya bro ya maksudnya. Dia bilang begini, kalau boleh ibarat tangga tertingginya tuh paling. Tangga lagi dia. Bukan. Yang versi kam enggak? Apa tuh? Iya. Kembali ini serius nih. Jadi ibarat tangga tuh tangga yang paling atas misalkan adalah bukti empiris kita bilangnya. Karena orang pasti pengennya bisa gue pegang, gue lihat, gue sentuh itu adalah bukti empiris bahwa kejadian itu real dan nyata. Tapi turun sedikit boleh gak? Maksudnya dia challenge secara kita berpikir turun sedikit boleh gak? Bagaimana kalau ini adalah sebuah cerita yang dibuat
untuk menyampaikan pesan gitu loh. Cerita. Karena gaya berbahas, karena menurut apa yang coba gue di waktu itu di pandangan kita diperluas, maksudnya begini, kejadian ini kan untuk menjawab konteks tantangan di zaman itu. Dalam artian penulis itu pasti berhadapan dengan bangsa-bangsa yang mendefinisikan Tuhan beda-beda. Ada yang mendefinisikan Tuhannya banyak, Tuhannya saling ribut, gontok-gontokan satu dengan yang lain, dan dia masuk dengan satu narasi, ada Tuhan yang create begini, lalu kejadiannya seperti ini, jadi berusaha memberikan narasi bahwa ini loh jalannya seperti begini. Jadi dia harus berbicara dengan bahasa-bahasa yang mirip dengan culture-culture di zaman itu, dan keluar narasi seperti ini gitu. Untuk membuat ini semuanya tuh jadi ada. Jadi kalau sampai kita menyampaikan sebuah jadi ini bilangnya, kalau sampai kebenaran disampaikan lewat, jadi cerita ini walaupun bisa benar dan belum tentu benar, misalkan kita pilih bahasa begitu ya, tapi bukan berarti cerita ini bohong. Ngerti gak maksudnya? It's not lie gitu. Contoh, kemarin kan kalau gak salah gue pernah ngobrol sama Bro Ande juga ya, kayak kita mengajarkan sesuatu yang mencuri misalkan gitu. Gimana kita jelasin ke anak saya deh yang masih kecil, mencuri itu gimana? Mencuri definisinya adalah ngambil barang gini-gini. Atau gue bisa datang dengan sebuah cerita. Ini ada Budi namanya. Budi punya teman namanya Joni. Si Joni punya uang di dompetnya 200.000. Nah si Budi mengambil uang Joni 200.000. Itu namanya apa? Mencuri. Itu dia. Apakah si Budi beneran ada? Apakah si Joni beneran ada? Tapi ada pesan yang mau disampaikan dengan bobot narasi sehingga meaningnya nyampe. Dan menurut gua model sastra begini ini memperkaya kita di pembaca zaman sekarang, karena tidak semua bisa disampaikan dengan bukti empiris. Maksudnya nih omongannya agak keren ya. Karena misalkan Manuel keluar air mata, terus kita bilang Manuel nangis. Buktinya mana? Itu ada air matanya, kita bisa pegang air matanya dan sebagainya, dia nangis. Misalkan seperti gitu. Tapi gak menyeberangkan rasa. Gak ada rasa yang terseberang. Tapi kalau misalkan cerita, di balik cerita itu kita misalkan ada lagu tentang Manuel dibuat kenapa dia nangis, dia baru kehilangan duit, misalkan dia baru kehilangan istrinya mungkin, diselingkuhin dan sebagainya misalnya man ya. Dia kehilangan waktu istirahat dia. Iya, kehilangan waktu istirahat dia dan sebagainya. Jadi kita jadi kayak, karena memang ada, kalau zaman sekarang ada film ya, zaman dulu kan gak ada. Jadi ada kayak narasi cerita yang memperkaya sebuah sudut pandang tertentu yang gak bisa diseberangin dari bukti empiris, maksud gua gitu. Oke, berarti kalau gitu, kalau Ko Andre Tunggal dan lu bilang kayak gitu, berarti ada kemungkinan juga bahwa cerita ini bohong berarti. Nah itu gue tunggu dari tadi itu kata tuh. Iya kan, karena seperti yang gue sempat bilang sama Ko Andre Tunggal sama Ko Andre kan. Coba kita nonton Heretic gitu kan. Karena itu kan si orang ini menceritakan bahwa banyak dongeng yang senada, setipe, satu storyline, beda karakter aja. Beda tema dan beda agama. Tapi pada intinya semuanya sama. Dan ngasih analogi sama kayak lu gitu. Betul. Kan. Pakai lagu Radiohead gitu kan. Pakai Monopoly juga. Menurut gue menarik banget nih. Nah berarti dengan lu tadi ngomong berdua, berarti gue juga boleh membuka kemungkinan bahwa cerita ini adalah fully dongeng. Nah gitu. Apalagi sama si makanya tadi di awal kan gue bilang bisa jadi detailnya tidak as it is, but the story itself is not bukan berarti the story itu tidak as it is. Jadi maksudnya apa? Kejadian ini adalah kejadian yang jadi gini, orang itu sekarang dalam perdebatan ini kan sebenarnya perdebatan tentang Bahtera Nuh, cerita karena kan belum diketemuin. Yes, gua 3 kali stadion loh. Ya, susah sekali tersembunyi. Menurut itunya begitu. Tapi ada yang bilang bahwa oh ini sudah ditemukan, tapi I'm still skeptical about it. Gue tipe kalau orang yang masih tidak kayak misalnya kan ada orang tuh yang ini bukti ini. Kadang kita nggak boleh asal nyerempet dikit kita bilang itu bukti. Itu namanya nanti kita cocok logi kan. Kita slippery slope. Jadi sebenarnya kalau gue mau balik lagi adalah jadi poinnya itu adalah cerita Nuh ini adalah cerita yang sebenarnya menjadi perdebatan panjang dalam banyak studi, dalam sejarah scholar ya. Jadi dalam cerita akademik itu ada 3 pendekatan. Pendekatan pertamanya adalah ini semua bohong misalnya. Ya ini semua cerita bohong yang kemudian di ini jadi satu. Atau pendekatan yang kedua adalah dari kejadian atau dari Alkitab itu mengambil ceritanya Gilgamesh ya dan sebagainya. Dan pendekatan ketiga adalah pendekatan yang sebenarnya sekarang banyak disetujui oleh para ahli dan pendekatan yang paling masuk akal. Oke, gue cerita dulu tentang bagaimana misalnya Alkitab itu menyadur. Jadi ini bohong nih, ini cerita mitos nih, ini cerita ambil dari Epi Gilgamesh. Mitologi nih. Kalau kita lihat sebenarnya cerita Epi Gilgamesh itu, ketika ngomong Epi Gilgamesh itu kan seakan-akan kayak ditemukan satu tablet prasasti isinya tuh cerita Bahtera. Sebenarnya enggak.
cerita Epic Gilgamesh itu sebenarnya terdiri dari 12 tablet. Dan cerita tentang banjir ini cuma ada di tablet ke-11. Dan tablet ke-11 itu kan namanya Epic Gilgamesh. Cerita Epic Gilgamesh itu adalah cerita epik, cerita poem, puisi yang sebenarnya isinya mengandung cerita. Dari satu kesatuan cerita, kayak novel. Kesatuan cerita, ya kan? Nah, kayak novel. Dan itu kan namanya Epic Gilgamesh, berisikan Gilgamesh. Sebenarnya cerita yang di tablet 11 yang isi tentang banjir itu bukan ceritanya Gilgamesh. Itu ceritanya satu tokoh yang lain namanya susah namanya. Utnapistim. Iya, Napistim. Bener. Utnapistim. Nah, cerita Utnapistim ini adalah cerita di mana Gilgamesh ketemu Utnapistim. Karena Gilgamesh pengen dapetin satu rahasia untuk hidup abadi. Powernya istilahnya. Power. Ya. Utnapistim bilang, lu cari deh tumbuhan yang ada di laut. Kayak gitu. Nah, dalam cerita itu Utnapistim cerita bahwa ada pernah terjadi satu banjir besar. Dan banjir besar itu adalah, beda nih ya, bukan hujan, bukan air bah. Tapi banjir aja. Dan itu ceritanya adalah banjir yang terjadi bukan karena dosa nih. Ini bendungan jebol. Sampah banyak. Jadi Utnapistim ini diminta sama dewa-dewa, lu bikin satu perahu gede gitu. Oke. Jadi lu bisa temukan bahwa ada detil-detil yang berbeda dari cerita Alkitab dengan cerita Epic Gilgamesh. Dan cerita Epic Gilgamesh ternyata tidak sendirian. Ternyata menurut ditemukan juga cerita yang lain namanya cerita Atrahasis. Jadi cerita Atrahasis ini menurut orang yang studi cerita-cerita ini ternyata Epic Gilgamesh menyadur Atrahasis. Berarti ini kopi ketemu kopi nih. Nah, sebentar dulu. Epic Gilgamesh orang teliti lagi. Ternyata ceritanya ini paling masuk akal rampungnya itu abad 7 Masehi, 7 sebelum Masehi. Jauh bener ya. Abad 7 sebelum Masehi itu kira-kira sejaman dengan zaman Yesaya. Nabi Yesaya. Zaman Nabi Yesaya kapan sih? Ketika Israel sedang genting-gentingnya mau masuk dalam pembuangan. Itu zamannya Yesaya, pembuangan atau lagi kehancuran Israel. Cerita Kejadian kapan? Far before that. Jauh sebelum itu. Far before that. Jauh sebelum itu. Nah, jadi pertanyaannya gini, rampungnya cerita Epic Gilgamesh dengan Kejadian, kalau dari segi waktu, Kejadian lebih awal. Tapi bisa aja kok ternyata mah. Ya, anggaplah bisa aja. Dibuatnya udah lebih belakang lagi kan. Disandur dari koran Vatikan misalnya. Gak ada yang tahu kok. Kamu ada bukan Alkitab kamu. Bukan. Itu kan gak ada. Kok Andri Tunggal juga belum pernah ke library-nya Vatikan ngeliat koran aslinya tahun berapa. Iya kan. Jauh ya ini ya. Tapi gak apa-apa. Iya kan. Terus yang kedua, kalau kita misalnya baca sejarah tersebut, kita melihat bahwa detil-detil itu sangat berbeda sekali. Detil-detilnya, soal masalah penyebabnya, apakah karena bahkan menurut Atrahasis di Epic Gilgamesh kan tidak ada penyebabnya. Pokoknya dewa banjir aja. maunya banjir aja gitu. Tapi di Atrahasis penyebabnya adalah karena manusia ribut. Mirip-mirip tuh. Apa? Sama Alkitab. Manusia ribut. Berdosa. Berdosa ya kan. Oke ya. Terus kemudian cerita tentang narasi dari Alkitab ini, ceritanya itu ada sekitar 120 baris. Ceritanya Epic Gilgamesh itu 200 baris. Ceritanya Atrahasis itu kalau nggak salah hampir 300 baris. Apa artinya? Dalam namanya teknik kritik teks. Kritik teks itu cara orang itu kemudian mencari original teks. Jadi dari catatan-catatan. Misalnya kita ujian nih, terus kita sering nyontek nih. Nah, kritik teks itu siapa yang jawabnya yang benar? Kenapa kan contohnya begitu ya? dari kritik teks itu adalah ilmu yang mempelajari ini sebenarnya sumber pertamanya. Iya, orinya yang mana? Gitu. Catatan yang paling singkat itu adalah most likely catatan paling original. Iya. Karena yang lain tuh di-exaggerated biasanya. Iya. Betul. Yang lain tuh di-exaggerated. Jadi dari data-data itu kita melihat bahwa ternyata unlikely bahwa Alkitab menyadur dari Epic Gilgamesh, menyadur dari Atrahasis.
Tapi lagi-lagi ini asumsi. Unlikely. Tapi kalau lu mau rasional kan ya begitulah caranya untuk berpikir secara rasional. Kita pakai matrix aja nih. Kecuali lu menjadi orang-orang yang pokoknya tapi pakai dalihnya adalah wah ini logis nih, ini nyalin. Lu punya argumen kuat nggak? Nah, hal terakhir yang pengen gua sampaikan soal masalah ini adalah ada kemungkinan terakhirnya adalah most likely ini kejadian yang memang terjadi sebelumnya tapi diturunkan dari mulut ke mulut. Distorsi akhirnya. Bentar dulu. Jadi kalau kejadian dulu itu kan sebelum sejarah dimulai, namanya sejarah, itu dimulai ketika tulisan dimulai. Iya gak sih? Yes. Karena sebelumnya itu adalah oral tradition, turun. Oral tradition. Jadi secara oral itu diturunkan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi. Dan itulah gue percaya gue percaya juga bahwa apa yang terjadi pada kejadian pun itu adalah hasil dari oral tradition. Nah ketika oral tradition maka cerita yang satu itu atau kejadian tentang flood itu adalah kejadian yang kemudian turun tergantung pada ke siapa. Tergantung dia ada di mana. Tergantung dia tuh ada di bangsa yang mana. Jadi ada satu kejadian banjir yang kemudian menurut kejadian diceritakan dalam perspektif teologisnya. Dan menurut misalnya yang nulis Atrahasis dalam perspektifnya, Gilgamesh yang dalam perspektifnya. Bisa kemana-mana nih pembahasan ini ya. Menarik ya. Jadi apakah kejadian menyadur? I don't think so. Kalau menurut gua. Karena itu secara rasional tidak cukup kuat argumen itu untuk dipertahankan. Ya kan? Tapi kalau kejadian ini memang terjadi sebelumnya dan kemudian diturunkan dari mulut ke mulut. Diceritakan dari generasi ke generasi. Dan kemudian ada di kejadian. Maka gua rasa itu argumen yang paling bisa diterima. Iya. Dan itu yang kebanyakan scholar memang pegang hari ini. Tapi nih agak kontradiktif nih. Tadi Anda bilang kita nggak boleh ikutin detail-detailnya. Tapi Anda tadi bilang juga detail-detailnya kita perhatikan biar ada perbedaan antara cerita-cerita tadi. Jadi kita harus perhatikan detail atau enggak. Bukan. Model pengacara dia langsung. Bukan. Detailnya itu adalah tadi kan gua ngomong nggak perhatikan detail itu dalam konteks di mana apakah kita bisa mengartikan secara detail. Gitu. Tapi yang gua ngomong detail yang barusan terakhir ini adalah tentang bagaimana membuktikan mana yang lebih original. Atau mana yang, apakah Alkitab menyadur dari LP Gilgamesh? Unlikely. Berarti detail penting dong. Detail konteks dan waktu seperti detail konteks. Jelaskan ya. Detail konteks dan Kadang-kadang emang kita kalau terlalu detail mikirnya juga agak aneh sih. Kayak misalkan lu nonton Batman nih, lu gak pengen tahu kan Batman parkir gimana kan? Enggak kan? Nggak Terlalu perlu. detail itu kan. Kita gak perlu tahu kan. Itu bukan terlalu detail sih, itu juga sutradaranya gak mikirin mau parkir kan. Bahkan sutradaranya tidak peduli. Lu gak pernah tahu Christopher Nolan mikir kayaknya gue harus kasih tahu penonton dia tuh parkirnya gimana gitu. Ya, jadi mungkin. ada shot dia lagi nyari parkir. Tapi kan selalu ada gitu. planting dan konteks. Kan. Batman gua bakal kaca. Pak ada parkir. Batman. Itu dia di mall berarti ya. Iya. Nah, maksud Andre gue. mau nambahin? Iya, maksud gue dalam konteks pembicaraan kita ya. Termasuk konteks gue balik lagi pada waktu gue di kelas itu. Jadi maksudnya kalau apabila itu cerita yang memang dinarasikan seperti itu, gue bisa terima bro gitu. Oke buat gue, fine kok. Namanya orang berusaha menyampaikan pesan. Tapi kalau sampai level ke tangga tertinggi, tiba-tiba ada penemuan sampai itu beneran literal dan ada. Dan bisa dibuktikan, ya fine with me. Berarti kan gak masalah. Jadi kejadiannya itu memang benar terjadi. Iya misalnya. Kalau kita mitos, asumsinya apa? Bohong. Bohongan. Dongeng buat nakut-nakutin Iya orang kan? pada era itu kan. Tapi sebenarnya kejadian itu memang terjadi. Cuman sekarang kejadian yang terjadi itu depends on perspective you have. Iya gak sih? Kayak misalnya kejadian sekarang, oke lah kita contoh kejadian LA lah. Iya kan LA ini ya, kebakaran tuh. Hollywood sign. Orang yang melihat dari perspektif agamis banget, mistik banget, lihatnya apa? Oh ini hukuman Tuhan gitu kan. Tapi bagi kita yang melihat itu sebagai as it is, ya kita bilang geografis. Ya sudah geografis. Iya. Itu ada orang yang bilang dari perspektif konspirasi kan. Kayak yang di satu channel itu kan. Bukan saya tapi. Bukan saya tapi ya. Hah? Siapa sih? Nggak tahu saya. Jadi memang. Tapi ada pendeta juga yang ngebahas itu, bilang katanya itu karena ada yang menghina Tuhan. Ya, Ada vibing lah. pendeta yang rambutnya loreng-loreng. Siapa? Sampai Yang kemarin kita bahas. Triple H. X-Pac. inside joke sih. Tapi kok Antung nih. Ini kan berarti kan gua pun atau publik pun akhirnya boleh percaya at least bahwa
bisa aja juga ini mah mitos gitu kan. Karena kita gak pernah lihat dokumen aslinya. Kita gak pernah ditunjukkan the real proof-nya. Misalnya ada efek dari air bah itu terhadap geografis tuh kenapa sampai sekarang yang bisa kita lihat gitu ya. Kalau ngomongin Andre bilang kita ngomongin bukti empiris, berarti kita merasionalisasi teorinya gitu kan. Nah sampai detik ini kan gue gak bisa merasionalisasi teorinya. Sebentar, di titik ini banyak sebenarnya yang coba membuktikan bahwa ini benar, gue rasa make sense juga. Ada beberapa maksudnya contoh, kalau global flood itu terjadi, istilahnya lu akan bertemu dengan fosil, menurut mereka begitu. Fosil artinya lu gak mungkin nemu bangkai ikan di atas gunung yang tersimpan begitu rapi, barangnya itu ada di atas gunung, kok gak di laut. Nah, tapi ditemukan ada katanya gitu kan. Salah satunya ada fosil yang kalau kita ngomong secara Alkitab, Yesus sendiri mention, katanya di Matius 24 sampai 36-39, Yesus mention tentang kejadian banjir Nuh itu. Which is kalau Yesus sudah berani mention, which is tapi kan Yesus belum tentu Tuhan kok. Wow, bisa belok ke sana lagi. Jadi kenapa jauh banget belok ke sana? Ya kan belum tentu kali. Tapi kalau Yesus mention pun, apakah Yesus mention itu memang, pada konteks ya, gua paham. memang cerita literal? Literal, iya, cerita literal. Jadi atau gini, maksudnya tuh figuratif ketika juga, Yesus gitu. mention itu, apakah itu memang cerita literal terjadi demikian, ataukah Yesus mention itu pada konteks apa yang dipercaya? Tapi Yesus itu sempat ceritain Nuh ini kok. Oh, dia cerita itu pada konteks akhir zaman. Akhir zaman. Oh, jadi akhir zaman. Akhir zaman. Ada 2 orang yang akan kerja, satu diambil, satu tinggal. Ada 2 orang lagi di sini, satu diambil, satu tinggal. Oh, ini ancaman-ancaman gereja akhir zaman ya. Wah, enggak. Yesus menceritakan itu pada konteks di mana kejadian itu terjadi suddenly. Lu nggak bisa. Goalnya itu. Lu nggak bisa tahu. Duga. Anyway, itu cerita Nuh. Yesus capture dalam konteks di mana itu terjadi suddenly. Dan itu inline dengan apa yang Yesus ajarkan bahwa saatnya tiba-tiba seperti pencuri datang. Iya. Gitu. Cerita Nuh tuh begitu, tiba-tiba. Jadi gue mikir ya, ini maksudnya dari tadi pas ngomong panjang ya, walaupun gue agak-agak ngantuk juga nih ya. Jadi gue mikir kalau misalkan ini andaikan proven nggak bener, apa ruginya di kita, dan kalau misalnya proven ya berarti seluruh kitab ini udah lu tutup. Tapi kan kita bisa ambil sesuatu yang baik dari semua maksud. Ya kalau ambil dari ini aja tuh postingan yang teksnya hitam, backgroundnya putih juga udah bagus value-nya di Instagram. Gitu ya. Gua tertarik dengan komentar lu tadi. Kalau cerita ini adalah cerita yang memang tidak terjadi, memang tidak terjadi, seluruh Alkitab tutup, itu slippery slope. Iya kan? Slippery slope-nya tuh apa? Slippery slope itu artinya lu ambil konklusi tidak berdasarkan runut pemikiran yang keliru, pemikiran yang benar. Gua translate dia masuk ke Andre, lu tolol. Kena lagi, jangan dong. Soalnya gue pakai asumsi kalau satu kisah dari kitab awal berarti Alkitab bisa dipercaya. Berarti another bullshit buat gue. Once again, kayak misalnya cerita salah dan benar itu, it depends on apa yang you expect. Iya. Kalau lu expect bahwa ini adalah cerita yang sifatnya literal as it is, secara detailnya demikian, ya I don't think so. You expect-nya udah keliru. Expect-nya itu kenapa ya? Karena tadi gue balik lagi ke awal. Lu baca Wahyu misalnya, atau di episode kita yang dulu-dulu banget tuh, yang orang kemana-mana. Gue nonton tuh cerita lu di Brave Talk sama Aldo sama Manuel sama itu. Yang mana? Ya itulah surga neraka lah, kejadian. Itu kan cerita itu menunjukkan kepada kita bahwa memahami apa yang ditulis di Kejadian itu tidak bisa memahami seperti cara kita yang kita pikirkan di sekolah minggu. Iya kan? Jauh, tapi cara memahaminya itu adalah, kenapa narasi ini terjadi? Karena ada cerita teologis atau tujuan pesan teologis yang mau disampaikan sama si penulis. Butuh kedalaman untuk memahami. Nah, jadi dia menggunakan misalnya cerita-cerita yang terjadi di masa lampau, yang gue percaya bahwa apakah banjir Nuh itu terjadi? Gue percaya iya. Gue percaya iya. Karena gue merasa bahwa itu cerita punya kesamaan yang juga keluar di misalnya Epi Gilgamesh, misalnya di Atrahasis. Justru cerita-cerita itu menurut gue membuktikan bahwa ini pernah terjadi. Gue cut di situ dulu. Gue juga percaya banjir itu terjadi. Karena gue pada waktu itu di kuliah dan ini akhirnya ditunjukkan beberapa literasi. Ternyata di seluruh dunia banyak cerita yang sama, bro. Ya banyak cerita yang sama. Whole the world ya. Juga banyak. Whole the world loh. Kalau sampai whole the world punya mungkin menginterpretasikan beda-beda. Tapi ada cerita yang sama, bahkan nih kemarin ya iseng-iseng. Ternyata 35 wilayah berbeda ceritanya sama. 66% menceritakan manusia kacau makanya dikirim banjir. 87% ada keluarga yang diselamatkan. 67% binatang diselamatkan. Lu coba bayangin. Ini based on Cold Case Christianity and faithchannel.com. Ya tapi buat gua sih ya kalau
Ko Andre dan Ko Andre pangkat 2 misalnya believe dengan karena kesamaan itu akhirnya mendukung data, buat gue jadi ada asumsi juga bahwa pada masa itu gak banyak hiburan, terus mereka dapat bikin sesuatu dan akhirnya oke nih cerita seru juga nih karena nggak ada sosmednya juga gitu ya. Kalau gue copy paste dan gue bawa ke negara lain ya nggak akan ada yang tahu. Akhirnya jadi muncul kesamaan karena ya tadi lagi-lagi kita ngomongin oral lagi nih. Orang yang dengar ceritanya balik ke kampungnya akan ceritain lagi cerita yang sama dengan budaya yang berbeda. Makanya gue suka banget cara Heretik itu menjelaskan bagaimana kitab ini turun-temurun dan ceritanya semuanya mirip-mirip. Berarti apakah ada satu orang yang cerita terus gue sadur, gue ganti tema, gue plagiat gitu dan gue komersilkan lebih baik? Mungkin aja Kristen itu mengkomersialkannya jauh lebih baik. Ada promosinya, ada gereja besarnya untuk memberikan validasi bahwa cerita the origins of this story is ours gitu. Maksud gue kan bisa juga ada asumsi itu dong. Detektif mode udah on. But still, gue bukan orang yang kemudian mengatakan ini pasti benar. Dan arti kalaupun ya ingat ya, gue harus dari awal dulu. Argumen-argumen yang tadi gue sampaikan, 3 pendekatan, termasuk bagaimana scholar-scholar sekarang itu mereka melihat bahwa lebih masuk akal cerita yang terjadi sekali, terus kemudian diturunkan secara oral, sesuai dengan apa yang jadi pesan teologis atau satu teologis, yang satu pesan mitologi pesan, jadinya bukan mitologi, pesan pesan cerita moralnya atau apapun lah itu, ya, gue percaya bahwa itu lebih rasional, ya. Tetapi still ada satu kemungkinan nggak bahwa benar-benar semuanya ini cerita bohongan nih. Kalaupun iya, ini adalah cerita bohongan. Kalaupun iya, ini adalah cerita bohongan. Pesannya tetap sama. Itu yang mau gue bilang. Iya, the message kan gak berubah. Iya, the message gak berubah. Pesannya sama. Apapun ini bener atau enggak itu gak berubah. Nih gak mungkin kan lo tiba-tiba turun ke bawah. Teman-teman semua kita TLM bubar karena ternyata Nuh itu bohongan. Kan gak mungkin kan seperti itu. Ya gak ada hubungannya, gak ada korelasinya. Nah, that's the point. Kalau misalkan memang gak ada hubungannya, cerita itu tetap cerita itu. Di sini bisa mengambil kayak ini. Lo nonton film yang jelek. Pasti kita bisa memetik sesuatu dari film yang jelek itu kan. Gue lagi mengambil ranah mayoritasnya. Ini kita berbicara sama orang-orang yang udah ngerti message-nya. Bener. Tapi kan ada orang yang baca karena kisahnya, sedahsyat itu Tuhan bisa ngirim banjir segede ini. Gue percaya atas kuasanya nih. Kalau soal banjir segede-gede itu dan sebagainya, kalau gue sih ya, gue memang belum ambil posisi apakah itu global atau lokal. Tapi gue cukup tertarik dengan melihat bahwa itu banjir lokal. Kalau gue ya. Soalnya ceritanya tuh lebih ke power loh kok, bukan ke message-nya loh. Cerita Nuh ini direpresentasikan lebih ke kuasa Tuhan yang segitu dahsyatnya. Sampai bisa memusnahkan gitu ya. Banjirnya ini gak kira-kira gitu. Makanya fokusnya ada di banjirnya loh, bukan di message-nya. Kalau lu nonton film-film semua message-nya itu. Maksudnya kita tuh memang nangkapnya ceritanya dan apa gua gak ketemu message-nya kayak ya udah banjir, Nuh terpilih, binatang selamat, mantap. Gitu kayak gitu aja gitu loh, nggak ketemu gue message-nya gitu. Message-nya itu ada pada bagaimana diceritakan Nuh itu adalah orang yang bergaul dengan Tuhan. Still ingat ya, sebenarnya cerita tentang anak orang-orang yang benar itu bukan pada orang-orang yang poin utamanya hidup bersikap benar. Bukan. Tapi orang yang bergaul sama Tuhan, orang yang mencari Tuhan. Gokil. Gitu. Jadi kadang orang kan cuma bilang agama itu soal masalah lu berlaku benar kan? Iya. No, bukan. Tapi bergaul. Lu cari, ini orang yang memang mencari Tuhan. Gokil. Gitu. Kita dapat pembenaran nih. Itu message-nya dong. Kita hidup gak apa-apa benar bro. Kita bergaul. Gak apa-apa bener. Kok bisa belok ke sana lagi? Tapi karena gini, gue percaya bahwa gue nggak bermaksud untuk kemudian mengatakan lu berhak hidup apapun, tapi yang penting lu mau cari Tuhan. Kan kalau bergaul sama Tuhan pasti benar. Maksud gue tuh lu punya sebuah ketulusan dalam hati lu untuk memang lu cari Tuhan. Somehow gue percaya bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang mengukur kita berdasarkan checklist. Lu ada ngomong kotor nih, berarti lu kena kutuk. Lu nih kayaknya ada begini nih, lu berarti lu kena kutuk, lu kurang doa nih. Kalau Tuhan kayak gitu, mending tinggalin Tuhan yang kayak gitu. Diktator banget. Itu Tuhan yang buat gue tuh silly gitu. Tuhan yang menggelikan gitu buat gue. Gue gak akan pernah mau mengikut Tuhan yang kayak gitu. Tapi gue percaya Tuhan itu adalah Tuhan yang mengerti jauh ke dalam hati kita yang paling dalam. Somehow ada orang-orang yang benar-benar Tuhan, gue tuh sebenarnya mau mengasihi Tuhan dan sebagainya, tapi somehow ada 1-2 hal yang kadang gue tuh mungkin masih weak ya, mungkin ya 1-2 hal atau apa, atau mungkin situasi gue mungkin bagaimana dan bagaimana.
Nah itulah yang menurut gue menjadi keindahan dari berita Injil yang kita punya ini. Bahwa dia adalah Tuhan yang bahkan mendekat kepada pendosa. Dia bahkan Tuhan yang mencari manusia berdosa gitu. Makanya yang ditekankan dari kejadian ini adalah bukan soal orang yang hidup benar kayak kudus banget. Tetapi orang yang memang mau cari Tuhan. Yang memanggil nama Tuhan gitu loh. Dan emang kalau misalkan lu ngomong kayak tadi susah juga dong. Setiap orang pasti ketika dapat input sesuatu pasti beda-beda nerimanya. Dia mungkin bisa melihat dari perspektif kita masih ngelihatnya dari banjirnya kan. Makanya tugas kebanyakan nonton film. Iya tugas-tugas. Tapi gue udah dapat message sekarang. Iya makanya mesti bergaul kan. Mesti bergaul. Ya, maksudnya tugas beliau-beliau inilah yang harusnya bikin kita perspektifnya diubah gitu loh. Itu harusnya begitu. Karena kalau kita nonton film apapun, pernah gak nonton film jelek ketemu orang terus dia ngomong, "Filmnya bagus banget." Pernah gak? Pengen lu tonjok gak? Pernah. Iya kan? Tapi itu seleranya jelek lah. Iya kan maksud gue pribadi. Preferensinya. Film bagus itu ada matriksnya. Maksud gue datanya jelas. Nah, tapi setiap orang yang dapetin itu beda-beda. Iya, memang betul bagus atau enggaknya. Gitu. Martin Scorsese pernah bilang, "Gak usah." Kelas. Scorsese. Gue baru sampai level penabung gendang Metallica pernah berkata dia udah mati Scorsese, keren. Metallica pakai drum, nggak pakai gendang. Tapi satu hal ya yang kita mesti coba pikirkan juga tentang ada dalam budaya Yudaisme tuh yang namanya toledot. Toledot itu apa? Asal usul. Yang ledek orang. Ini pasti mau telolet jadi. Telolet bis. Tololdot. Toledot. Jadi lu bisa lihat gak bahwa sebenarnya tentang silsilah bapak-bapak itu lengkap. Tak tuh lengkap. Gua percaya bahwa meskipun mungkin tidak benar-benar detail banget, tapi nama-nama itu lebih gampang kita memikirkan bahwa memang ada orang-orangnya daripada gak ada orang-orangnya terus lu bikin nama sendiri. Iya juga. Iya sih, karena susah juga bikin nama buat orang. Lebih rasional begitu. Tapi still tetap kemungkinan yang itu selalu ada. Ya, dan gue bukan orang yang kemudian mengatakan bahwa ini pasti begini, enggak juga. Tapi ya sudah terserah lu memang mau berpikir rasionalnya mau yang bagaimana gitu kan. Gitu sih. Bayangin kayak kita memang harus tuh menghidupi hidup kita yang sekarang gitu. Gak usah kita cari-cari penyebab banjir. Orang kalau minum wedang ronde ini kayak lu. Gini ya. Kebanyakan puisinya. Bayangin ya di Bekasi nih ada satu peneliti lagi mencari tahu nih asal muasal si Nuh ini gimana di banjirnya gimana di banjirnya. Misalnya ya. Kan ngomong konteks nih kan. Asik. Terus ternyata tiba-tiba begitu ke pintu depan rumahnya banjir. Dia meneliti banjir tanpa sadar kalau ternyata daerah juga banjir. Itu yang harus dipikirin dulu gitu loh. Itu yang we live in the moment do. We live in the moment. Live in the moment. Martin Scorsese meneliti banjir. Gua suka banget. Kayaknya judul thumbnailnya Live the Moment ya. Gak laku gak ada yang nonton. Tapi ini terakhir karena kita udah 50 menitan nih terakhir nih ya. Ini baru 50 menit. Perasaan baru satu pertanyaan. Iya makanya ini panjang banget. Luas spektrumnya ini memang. Pertanyaan terlalu banyak ini. Terlalu banyak banget sampai gak keburu kayaknya. Emang apa lagi sih? Yang terakhirnya itu adalah katanya kata si Bolontong ini kita tuh gak pernah dijelasin setelah selesai ini kan ceritanya adalah 40 hari nih. Lontang lantung 40 hari sama 150 hari ya. Tadi 150 hari tadi betul. Gua gak ingat ya total. Hujan terjadi selama 40 hari 40 malam dan air bah berlangsung selama 150 hari. Hujannya 40 hari, air bahnya berlangsung 150 hari. Ya kita gak usah mikirin cara mereka buang air besar gimana karena kata itu detail kan. Ya, itu mah tinggal berak ke laut. Itu kayak Batman parkir gimana? Itu kayak Batman parkir gimana kan? Kita lu gak mikirin ular gimana, gajah gimana, siapa yang mau buang, siapa yang mau ke lautin. Nah lu gak mikirkan itu, kita gak usah mikirin, itu detail. Gak usah mikirin itu ya. Kita berpikirnya adalah setelah ini sudah Aquascape. Siapa yang bersihin aquascape-nya? Iya. Kita bahasnya adalah setelah kejadian 40 hari hujan habis itu 150 hari mereka lontang lantung selesai nih. Ini pembagiannya gimana? Apakah memang penyukuan sekarang tuh berdasarkan itu? Penyukuan tuh maksudnya suku-suku ini terbagi karena manusia. Ya, manusia ini karena itu apa gimana? Manusia maksudnya keberadaan manusia yang sekarang ini. Iya, karena di sini Bolontong menyebutkan ada Kaukasoid, Mongoloid, maksudnya. Android, nggak boleh ngomongin. Android. Dan Australoid. Ya tapi kalau ngomongin gini berarti global banjir. Nah berarti global dong kalau kita ngomongnya ke sini berarti global. Tahu nih kalau Andre Tunggal yang mama sesat kalau Andre Tunggal ini jadi dengerin guys. Lu yang sekarang subscribe Andre Tunggal ini kan udah unsubscribe aja. Orang katanya lokal, Andre Tunggal. Jadi bener kita kayaknya deh.
Pasti lebih benar film-film Hollywood lah. Iya, gue lebih suka nonton Evan Almighty. Nonton enggak? Sampai 2012. Ya itu mah. Mirip juga tuh. Kalau sepemahaman gue ya, kalau salah dikoreksi gak apa-apa. Maksud dalam artian nanti setelah anaknya dulu kan berarti punya istri kan, masing-masing punya anak. Kawin-mawin dan sebagainya, kalau gak salah nanti diterusin di kejadian, tadi itu habisnya berapa, 9, 10, maybe 11 di mana ada, ingat gak ceritanya Nimrod tuh ya? Itu udah banyak kan manusia kan. Menara Babel. Iya, Menara Babel. Habis itu baru Tuhan kan karena kesombongannya Nimrod akhirnya memecah bahasanya dan mereka dibikin tersebar kemana-mana. Itulah asal muasalnya kesana kemarinya manusia beredar kemana-mana. Kalau gue take-nya begitu sih, gue masih berpikirnya gitu. Dan kalau mengenai ada perubahan warna kulit atau ras dan lain-lain, gue juga bukan saintis apa gimana. Apakah nanti perkawinan di orang tertentu tiba-tiba lahir ini dan tiba-tiba warna kulit berubah dan lain-lain. Tapi kita harus bahas Babel lebih dalam nanti kok. Karena itu ya, Babel sih boleh sih. Wah, karena nih ini cerita satu juga challenge lagi juga nih. Menurut Satu challenge lagi tuh. Gue suka tuh. Babel juga Ya, boleh. menarik ya. sih. Pemekaran itu kan yang di Babel itu kan. Tapi lagi-lagi Pemekaran. Provinsi baru bro. Pemekaran provinsi baru bang. Itu sih kalau menurut gua. Kalau menurut ini gimana bro? Justru menurut gue itu adalah alasan kuat kenapa gue bilang itu banjir lokal. Oke. Nah, Ya, kenapa? Ini sampai ke Australia loh kok. Australia sama Android. Itu alasan kuatnya. Kenapa alasan kuatnya demikian? Sekali lagi gue berpikir, gue berusaha untuk jujur dengan akal budi gue, dengan logika gue, jujur dengan kenyataan itu bahwa gue pernah tanya sebenarnya proses ini nih berlangsung waktu gue masih kuliah dulu, masih kuliah S1. Terus gue tanya sama temen gue yang pada waktu itu memang dia itu sekolahnya genetisis ya, dia sekolah gen ya. Pokoknya dia lagi dalamin itu. Gue bilang memungkinkan gak sih orang pada waktu sekian lama itu bisa berubah warna kulit dari satu warna kulit yang tadinya ini jadi hitam banget misalnya. Pigmen kan? Pigmen. Atau misalnya rambutnya yang Lurus, entahkah dari lurus dari keriting jadi lurus atau yang warna hitam jadi pirang dan pirang jadi warna yang lain dan sebagainya, itu memungkinkan nggak? Terus dia bilang pada waktu yang sangat amat panjang itu memungkinkan. Oke. Yang sangat amat panjang ya. Sangat amat panjang itu kalau kita ukur dari ceritanya Nuh itu kayaknya tidak sepanjang itu. Jadi itu pun masih spekulasi. Dan kalau ada dari teman-teman yang mungkin punya informasi boleh tulis di bawah deh ya. Iya. Nah tapi sejauh yang gue tahu memang itu unlikely. Sehingga itulah yang membuat gue berpikir bahwa ini banjir, gue merasa ini bukan global. Kalau global it means berarti manusia cuma sisa dia doang sekeluarga. Yang menurut yang gue rasa lebih bisa gue terima adalah waktu itu yang hidup bukan cuma Nuh doang. Jadi waktu banjir terjadi, surut, lalu kemudian Nuh turun, itu Mesopotamia. Itu daerah sekitar Mesopotamia. Sedangkan manusia-manusia di bagian belahan bumi yang lain, ada kok. Itu yang gue percaya. Jadi itulah yang menjelaskan bahwa masih ada ras-ras yang lain itu. Jadi mungkin gitu. juga ada kejadian banjir di tempat lain. Karena ya, gue mirip-mirip juga. Gue sulit untuk membayangkan. Bahwa dari satu orang Nuh ini, 3 orang anaknya ini, jadi lalu kemudian keluar sebumi. Meskipun banyak teori atau tafsiran teologisnya begitu. Itu hasratnya terlalu tinggi itu ke Eropa, Sem itu daerah Mesopotamian, Ham itu Afrika. Menurut gue lalu American kulit merah, bagaimana? Maksudnya gue merasa juga kulit kuning gitu kan. Oh iya. Nah, kulit kuning gimana? Nah maksud gue tuh kayaknya nggak boleh terlalu ini deh, nggak terlalu boleh pokoknya deh gitu kan. Tapi kita tuh harus mulai terbuka dengan opsi-opsi itu. Sekali lagi, lokal atau global itu menurut gue tidak mengubah pesannya. Esensi apapun pesannya. gitu. Iya gitu. Mengubah dong. Kalau global berarti manusianya sisain Nuh doang dong. Kalau global. Ya kan esensinya, pesannya kan, tadi gini, lo katanya gitu. Gini ya, gue contoh ya. Misalnya ya, kalian pernah baca nggak di kitab Injil bahwa dikatakan laut marah-marah. Dikatakan laut Galilea. Iya. Laut Galilea bukan? Danau. Itu bukan laut Galilea. Bukan laut. Tapi kenapa dibilang laut Galilea? Karena orang sekitar Galilea taunya itu laut. Belum pernah lihat laut asli dia kayaknya. Iya, karena segitu luasnya mereka ininya itu laut. Sama kayak Sunter itu udah dekat danau sebenarnya kan.
Habis apa? Waduk dong itu. Itu river. Empang. Sungai dong. River. Ya, lu ngerti Iya, maksudnya iya, ya. iya, Jadi iya. jadi memang Tuhan berbicara pada konteksnya dan mereka juga menulis bercerita pada konteks mereka. Berarti kalau kita tarik kesimpulannya itu adalah global, ada kemungkinan cerita-cerita tadi selain Nuh itu terjadi di tempat lain. Kalau global kan bayangannya adalah banjirnya semua tuh. Iya. Kalau ini kita Manusia anggap, habis. ini kita lokal nih, kita ngomong lokal jadinya nih. Berarti ada Iya. kemungkinan kejadian-kejadian yang tadi itu selain Nuh itu banjir di tempat-tempat lain. Bisa jadi. Iya kan? Cuman gak Spekulasi. sempat cerita orang. Cuman ya ada cuman nggak sempat cerita. We never know. mungkin. We never know. Iya, atau dia nggak sempat bikin bahtera. Karena disuruh bikin baterai dia gak percaya. Iya, Gak mungkin, gak mungkin banjir segede gitu. Bener. Iya. Tapi udah nonton Evan Almaty belum? Pernah. Udah. Dia bisa ngebelah mangkok. Kalau Evan Almighty. Bruce Almighty. Bruce Almighty. Evan ini. Oh Evan Oh, nggak tahu Evan sih. belum. Itu menurut anda para pendeta itu bagaimana menonton itu? Ya film lah. Tuh, Gue nonton itu gue suka. Karena menurut gue itu menunjukkan natur kita. iya. Apa? Bruce Almighty ya misalnya. Oh Bruce. Bruce. Semuanya kan dia Evan ya. nih, lu mau ngomong Evan. Evan. Evan yang mana Gue agak sih? lupa cerita Evan, Gua Evan. lupa, Evan. Yang bahtera, dia disuruh bikin bahtera. Oh, gue belum. iya. Gue nonton Bruce. Gua nontonnya Evan gue nonton sih, tapi gue agak Bruce. lupa. Tapi gue ingatnya Bruce karena misalnya Bruce ya, itu gue nggak ngomongin soal masalah apa dan sebagainya, tapi Bruce itu menunjukkan itu kebodohan kita manusia yang berpikir kita bisa gantiin Tuhan. Iya. Semuanya diesin kan soalnya kan. Iya, Yes. Gitu. Ya kan kita manusia itu berpikir bahwa kenapa sih Tuhan itu Nggak, yes ini aja. kalau semua doa dikabulin kan enak. Iya. Dia Berantakan bisa dunia, super kacau. power kan. Hancur banget kan. Iya. Jadi maksudnya gini, kita itu pada akhirnya nggak akan mampu menyamai kebijaksanaan dan kemahatauan dia gitu loh. Ketika dia tuh kan yang Alkitab bilang bahwa jalannya Tuhan bukan jalannya kita tuh ya. Dimana kita tuh merasa bahwa kita tuh tahu apa yang paling baik buat kita. Itu pun Ayub kan bilang, Tuhan waktu Ayub protes, gue udah hidup benar, gue udah begini, kenapa hidup gue kayak begini? Tuhan bilang, emang lu di mana waktu gue bikin dunia? Maksudnya itu perkataan itu tuh buat gue jelek banget buat Ayub ya. Ayub tuh seakan-akan kayak dia berasa dia udah bener banget. Sampai ketika sakit terjadi, musibah terjadi buat hidup dia merasa dia berhak untuk punya hidup yang benar. Hidup yang lebih yang diharapin. Tapi Tuhan bilang, emang lu di mana waktu gue bikin dunia ini? Lu di mana? Maksudnya Tuhan mau bilang bahwa seakan-akan lu merasa lu sotoy juga ya dengan hidup lu, tapi ternyata dia lebih tahu gitu. Nah itu kisahnya Bruce Almighty menunjukin itu buat gue. Kalau Evan itu kayak Nuh, cuman skupnya masih kecil, skupnya kayak wali kota kalau salah atau iya, gitu. bener. Iya, kapalnya enak di kantor wali kotanya kalau nggak salah. Gue rasa gue mesti lupa nonton gua. lagi tuh Evan. Itu tuh. harus Kayak gua nonton. belum Terus. Iya, udah kayak jebol. Panjang juga nih kita udah ngomong. Ya. Anyway, Akhirnya kita tahu lebih dalam soal Nuh dan akhirnya diskusi hari ini justru membuka banyak opsi baru terkait dengan cerita Nuh ini. dan diksi baru seperti Telodet tadi kan. Iya. Juga Toledot aja lu. Telolet bener. Tapi balik lagi ke kalian semua, kalian percaya yang mana ya? Menurut gue sih, gue mah percaya sama guru-guru aja ya. Ya. Berarti Karena guru kita yang siapa mana? juga nih? Guru yang ini apa guru yang Jadi mana? kan mereka berdua sepakat sama omongan mereka berdua nih. Ya gue mah setuju aja sebagai murid ya kan. Pokoknya gue akan menjadi speakernya aja. Yang menyebar luaskan. Pokoknya kalau ada nanya-nanya soal Nuh, gue ngomongin yang sama. Lu Ya kasih kan? videonya aja udah. Nonton nih. Ya pokoknya kalian boleh interpretasi. Kita boleh diskusi juga di bawah. Kira-kira kalau kalian mungkin punya premis yang jauh lebih kuat daripada apologet dan pendeta ini, silakan hantam mereka kuat-kuat. Pasti banyak banget, pasti banget. Wow. Buat kami terguncang, Iya, ya kan? iya, iya. Kami akan panggil dan gantikan mereka berdua. Wow. Ya, berikan premis yang kuat. Tapi menarik untuk ngebahas satu karakter aja udah sepanjang ini. Iya. Dengan sebegitu banyak konspirasi di luar sana. Dan kita nextnya mungkin bakal bahas soal Tritunggal. Itu masih ke pending dari season-season sebelumnya. Babel tadi seru. tuh. Babel juga seru pastinya. Banyak karakter-karakter lain yang seru juga. Rapture. Bapak Gila, main gue tuh sampai detik ini masih kesana, percaya kok Bapak. kalau gue mah, Iya. gue ini akan diangkat suatu saat. Bapak Iya. main kesana. Karena digambarin mau Hollywood gitu ya sebenarnya. Kan ada filmnya juga waktu itu Indonesia kan. juga udah sampai sempat bikin film tuh akhir zaman. Oh iya. Iya, Cuman dulu zaman dulu dijual VCD ya. Gue setelah nonton itu gak bisa tidur kok zaman dulu. Gila. Takut ya. Gue takut bangun Mikirin kapan tidur. ya, iya. Ada yang diangkat. Ah, itu Tapi menarik. gue pikir-pikir serumah dosa nih pasti tetap full. Masih ada lu pada. Kayak ke apartemen mana ya masih ada. Jadi kalau Anda lihat banyak baju bertebaran pastikan
Pasti tetap ada dia. Jangan lu sebut. Kalau Andre juga masih ada. Iya. Karena nyolong duit persembahan sekolah minggu. Wah, ini. Anda jangan ikut-ikutan mereka dong. Enggak. Jangan dong. Orang bisa salah ngerti banget. Oh iya. Enggak ya guys ya, enggak ya. Enggak loh. Sebagai closing kita ceritain kronologinya. Kronologinya gimana dong? Ngapain bawa sih? Jangan ya. Sebagai closing. Ini salah. Salah ini. Panik. Kacau ini. Janganlah dia udah kena best kemarin di TikTok. Oh iya. Ntar ada lagi. Udah dibilang pendeta gay. Iya, pendeta gay. Intinya kok Andre emang makan pola minggu. Jangan telan bulat-bulat ya. Tapi thank you Andre Tunggal. Thank you. Sudah menceritakan soal Nuh. Ini kayak dongeng di malam hari ya. Menurut gue Iya. menarik. juga. Bobotnya berat. Abis ini bisa tidur gak? Kayaknya gue bakal ngeriset sebentar. Nah, ya kan? Ini Terus keluar nanti di channelnya dia. Gue ngeriset sebentar ya. Thank you juga Ko Andre sudah menjelaskan dari sisi teologi juga. Terima kasih buat Manu yang Terima udah keras kasih kepala. juga. Ya. Terima kasih juga Mas Aldo yang dari tadi Iya. juga kekeh kalau itu bohong. Bukan, gue mewakili netizen seperti biasa. Oh sama sih Ya. gue juga. Sampai jumpa semuanya. Ya. Jangan lupa like dan subscribe. Follow Ya. kita ada di Brave Talk. Talk.podcast. Yes, Ada dan di kita ada TikTok, Brave Talk Instagram. berdua, bertiga, Iya. sendiri. Yoi, Ya kan? Asik gila. sekarang. Ada berempat. Gila, Yoi. keren banget kita Sampai sekarang. jumpa semuanya Udah di konsisten. Pak. topik-topik selanjutnya. Selamat tinggal guys. Mau tidur. Selamat tinggal, mau Bye-bye. racun.